Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Rizky Adi Pratama dari kelas C, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tujuan dibuat video ini adalah untuk melengkapi ujian akhir semester tafsir ayat dakwah dengan tema penyebab generasi milenial kurang menghormati orang tua. Oh ya, jangan lupa untuk selalu pakai masker dan hand sanitizer untuk keselamatan di era pandemi COVID-19 ini. Untuk materi, sebelum kita masuk ke subtema, kita akan mengulas apa itu generasi milenial. Saat mengulas seluk-beluk generasi milenial, banyak aspek yang bisa dibahas. Milenial adalah generasi anak muda yang lahir rentan tahun 1980 hingga tahun 2000. Sehingga boleh dikatakan, kamu yang berada di usia 15-34 tahun merupakan generasi milenial yang dapat dianggap mengalami transformasi lifestyle drastis, terutama sejak berkembangnya teknologi digital yang semakin pesat. Salah satu karakter yang ketara dari generasi ini adalah daya konsumtif yang tinggi, yang disebabkan pergeseran gaya hidup yang signifikan. Banyak dari kita yang belum paham bahwa hal ini ternyata membuat para orang tua cukup resah. Meski terlihat santai, tapi sebenarnya para orang tua memendam rasa khawatir pada perilaku yang dilakukan generasi milenial untuk sekarang ini. Biar kamu juga bisa merasakan apa yang ayah ibu kamu rasakan, coba simak beberapa hal di bawah ini. Yang pertama gaya hidup konsumtif. Apa itu gaya hidup konsumtif? Generasi milenial pada umumnya lebih melek teknologi dan cenderung memiliki pendidikan yang lebih tinggi generasi sebelumnya. Milenial juga erat kaitannya dengan personal branding, cara untuk membentuk image dengan sedemikian rupa dengan tujuan meningkatkan status sosial yang begitu penting bagi mereka. Hal ini yang membuat melakukan berbagai cara agar berhasil menaikkan level mereka secara sosial. Salah satu yang bisa dilakukan dan merupakan karakteristik yang paling ketara adalah gaya hidup yang lebih konsumtif. Jadi janganlah kita terlalu mengedepankan dengan gaya, style, dan ekonomi yang lebih tinggi seakan-akan orang tua kita mampu. Padahal orang tua kita tidak mampu. Jadi kita mampu dengan apa adanya dan ada apanya. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah ketika apa yang dibeli, termasuk berbagai produk online shop serta gadget terbaru adalah murni pakai uang sendiri. Tapi jika masih meminta orang tua seperti generasi milenial sekarang, ya saya tidak menjudge generasi milenial sekarang, tapi ini menurut penelitian beberapa hal yang membuat generasi milenial itu buruk, ya, bisa dibilang buruk karena tidak peka akan hal tersebut, ya. Meski orang tua nggak pernah mengeluh saat diminta uang jajan, dalam hati mereka sebenarnya banyak kebutuhan yang masih harus dipenuhi. Kamu yang termasuk generasi milenial juga perlu tahu hal itu. Jadi tidak hanya kebutuhan personal kalian saja yang harus dipenuhi, karena orang tua itu banyak sekali memenuhi kebutuhan seperti dapur atau listrik atau air dan lain-lain. Itu merupakan kebutuhan orang tua. Yang kedua ada maunya serba yang praktis dan langsung jadi. Nah, adanya pemanfaatan teknologi digital yang semakin pesat membuat para milenial lebih memilih sesuatu yang lebih instan. Milenial pada hakikatnya tidak mau ambil pusing berbagai hal yang mungkin perlu ditimbangkan. Pemikiran yang serba cepat, kadang mengabaikan pendapat yang diberikan orang tua. Seperti contoh kecil, ketika ingin membuka usaha dan memulai karir sebagai seorang digital entrepreneur muda, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Dan dalam hal ini orang tua yang berperan sebagai penanam modal juga akan memberikan masukan. Para milenial perlu belajar bahwa membuka usaha itu tidak semudah yang terlihat. Berbagai produk iklan di sosial media yang tampak menggiurkan buat dilakukannya. Kadang restu orang tua lah yang paling dibutuhkan dalam hal ini, ya. Jadi jangan kalian tuh menjudge orang tua. Orang tua itu nggak penting pendapatnya, karena pendapat orang tua, restu orang tua itu ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, hobi traveling. Waduh, siapa nih hobi traveling? Ini salah satu hal yang paling meresahkan orang tua di rumah. Buat memenuhi feed Instagram, para milenial rela merogohkan kocek yang nggak sedikit untuk berkeliling negeri, bahkan ke luar negeri, dengan alasan liburan atau melepas penat. Sah-sah saja sih kalau memakai udut sendiri, tapi lagi-lagi jika memakai udut orang tua mungkin akan membebankan orang tua sendiri.
Milenial identik dengan attention seeker yang dalam hal ini akan melakukan berbagai cara supaya dapat perhatian secara sosial, termasuk dengan cara traveling. Seperti para milenial perlu memahami kerja keras orang tua terlebih dahulu baru memutuskan buat memiliki keinginan dapat pengakuan dari orang lain. Jadi kita harus melihat seberapa beratnya atau seberapa kerja keras orang tua kita mencari nafkah, mencari duit untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi janganlah selalu kita bergantung pada orang tua. Kalau bisa kita buat usaha, kenapa nggak bisa gitu. Jadi kita harus usaha sendiri dengan hasil jajan sendiri, traveling dengan hasil uang sendiri akan lebih enak untuk dinikmati. Yang keempat, kesopanan dan rasa hormat yang mulai meluntur. Waduh nih, udah kacau nih kalau udah meluntur kesopanannya ya. Nilai moral pada generasi milenial mulai memudar karena pesatnya arus informasi yang menyugesti mereka ke arah pemikiran liberal. Karakteristik mereka yang cenderung bebas dan punya pemikiran sendiri ini seringkali membuat para orang tua gundah. Meski nggak secara langsung diungkapkan, orang tua sebenarnya takut jika anaknya memiliki pemikiran bebas dan kesopanan yang mulai meluntur. Bukan hanya dengan mereka, tetapi juga orang lain yang lebih tua seperti guru sekolah, dosen, atau rektor sekalipun. Para milenial seperti perlu lebih dekat dengan orang tua dan tetap memperhatikan nilai dasar yang sudah ditanamkan keluarga. Jadi sia-sia saja jika orang tua sudah menanamkan etika, sudah menanamkan nilai moral kepada kita sejak kecil, jika kita besarnya melawan dengan orang tua, tidak sopan dengan orang tua. Jadi kita harus lebih patuh dengan orang tua, karena dalam Al-Quran sendiri sudah dituliskan atau sudah ada di Al-Quran, di ayat, di surat di surat Al-Isra ayat 23 dan 4 yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw ki'ahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan pada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari kedua atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepadanya atau keduanya dan janganlah kamu membentak keduanya. Selanjutnya di ayat ke-24 yang saya bacakan, wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur birhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangimu. Jadi sudah jelas di Al-Quran diperintahkan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua, harus patuh kepada orang tua. Bahkan omongan kata-kata saja itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang kelima ya. Yang kelima, alergi dengan pekerjaan rumah. Wah, ini untuk wanita ya, untuk bagi cewek-cewek ya. Milenial rata-rata memiliki waktu yang boros untuk berada di depan PC, smartphone, tablet, dan televisi setiap harinya. Tercatat bahwa angka tersebut meningkat 17 kali dari generasi sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan kenapa para milenial alergi buat melakukan pekerjaan rumah, seperti sekedar membantu mencuci dan membersihkan rumah. Seringkali mereka bakal mencari alasan yang beragam saat dimintai bantuan ibu. Ada yang menunda dan bilang masih membalas chat dari pacarnya, atau melanjutkan streaming video, yaitu nonton film Korea ya. Mungkin begitulah kurang lebihnya. Terus yang keenam, ada apatis terhadap dunia nyata, termasuk interaksi keluarga ya. Bukan hanya kepekaan dan gaya interaksi di dunia nyata yang mulai berkurang, tapi juga komunikasi di lingkungan rumah, keluarga, ataupun tetangga yang makin diabaikan.
para milenial boleh jadi punya ratusan teman atau ribuan follower di Instagram, tapi siapa yang tahu jika teman mereka di dunia nyata cuma bisa dihitung jari. Hal ini salah satu perilaku yang membuat resah orang tua karena tahu bahwa anaknya kurang bisa bersosialisasi di dunia nyata. Jadi jangan bangga kalian yang punya Instagram follower banyak gitu, karena itu bukan teman kalian sesungguhnya, karena teman kalian sesungguhnya di lingkungan kalian sendiri. Oke, terima kasih. Untuk yang ketujuh, ada lebih mendengarkan komentar orang lain daripada arahan orang tua. Nah ini nih, ini yang terjadi yang sering terjadi oleh anak durhaka, bisa dibilang kayak gitu ya. Karena untuk mendapatkan personal brand yang diinginkan, para milenial selalu terpacu buat menuai komentar atau review positif dari orang lain. Jika personality yang dimiliki mereka tidak kuat, bukan tidak mungkin sosial media pressure atau stres karena komentar negatif. Kalau kita udah depresi, udah sakit-sakitan, siapa yang susah? Orang tua kita. Jadi kita tidak boleh gitu komentar orang lain kita ambil, kita tidak kita saring tapi kita langsung cerna gitu. Itu akan mendapat depresi bagi kita sendiri. Jadi kita harus mencerna terlebih dahulu omongan itu, kita konsultasi. Orang tua juga bisa jadi ajang konsultasi untuk kita sendiri ya, karena orang tua itu teman curhat kita yang paling dekat. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin segitu penjelasan penyebab generasi milenial kurang menghormati orang tua di zaman sekarang. Saya Irgi Rizky Adi Pratama, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.